Pelatih Indonesia Patrick Kluivert menjadi perbincangan di media Vietnam. Sebegitu menariknya pesepak bolaan Indonesia di mata Vietnam, dari pemain yang belum resmi bergabung dengan Indonesia sampai kata-kata pelatih timnas Indonesia dibahas tuntas media Vietnam. Memang benar, pelatih Patrick Kluivert setelah resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Indonesia berkata, "Saya di sini ingin membantu Indonesia mencapai Piala Dunia 2026. Dua pertandingan pertamaku melawan Australia dan Bahrain. Berharap dapat 4 poin, tapi tentu saja saya ingin 6 poin. Tapi kita harus tetap menghormati lawan." Kata-kata dari pelatih Indonesia itu membuat media Vietnam banyak yang memberitakannya. Dan pastinya fan Vietnam juga banyak memberikan tanggapannya, sindiran halus, iri, dukungan, dan lain-lain. Fan Vietnam sendiri mungkin lebih hafal dengan para pemain Indonesia dibandingkan para pemainnya sendiri, karena saking banyaknya media mereka selalu membahas sepak bola Indonesia. Dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fan Vietnam yang menanggapi kata-kata dari pelatih Indonesia yang baru, Patrick Kluivert. Cokodot. Biarkan waktu yang menjawab, tidak ada yang bisa bergosip. Tim sepak bola ini Belanda 2, bukan Indonesia. Bawa semua pemain Belanda ke klub sepak bola untuk pergi ke Piala Dunia. Masih bermimpi tentang Piala ASEAN. Dia mungkin berpikir dia memegang tim Belanda. Real, hahaha. Seluruh tim adalah orang Eropa, tidak apa-apa. Percaya diri itu baik, tapi jangan berlebihan. Asia punya 8,5 tempat untuk dihadiri Piala Dunia 2026 saja. Bagus sekali, 3 pertandingan kualifikasi akan membawa Anda kembali ke kekuasaan. Hanya bisa bermimpi. Orang ini punya buku dan segelas Belanda. Negara yang bernama belum tentu bisa, apalagi tim sepak bola bangsa ASEAN. Mulut orang ini lebih besar daripada pensil sin. Vietnam melawan Indonesia, bagus, lawan kita bagus. Mimpi yang akan membakar lemak, tong kosong menjerit keras. Berharap mantan penyerang Belanda yang baik itu segera pulang membawa sekantong uang untuk mengimbangi kontrak. Imigran 11 cowok yang gak tahu nyanyi lagu kebangsaan Indonesia, gak apa-apa. Tolong jangan ngajak siapapun. Ini bapak gak ada level hiburan. Kata-kata yang sama dengan Pak Sintayong waktu baru bergabung di Indonesia. Mulutmu bagus, Pak Ford. Jika metode imigrasi yang benar plus tingkat pelatih ini, itu akan menjadi kenyataan. Orang ini sangat lucu. Datang ke tim Belanda, kalau mau aja masih susah, jangan bilang Indonesia. Guru yang baik pasti punya ide yang baik untuk hijrah beberapa anak kelas 3 yang bermimpi. Tuhan ini juga punya mulut besar, bersinar, haha. Dengan syarat imigrasi, seluruh tim Belanda akan kembali. Baru nyampe tanah Indo, malah mulut meledak gitu, gak bisa. Penggemar air ngamuk langsung ke air dan meledak. Harus melihat pendapat para imigran, mau ditendang atau tidak. Tutup mulut. Orang tua ini latihan kehilangan apapun, belum prestasi, selalu bekerja sebagai asisten kunang-kunang di klub kecil. Orang ini belum dilatih melalui tim di Asia Tenggara, sehingga mulutnya kuat. Coba kita lihat sampai kapan dia bisa bertahan. Hahaha. Jauh melampaui. Kita akan setara dengan Brasil dan Jerman. Hahaha. Dia selalu membawa tim Indonesia ke Belanda untuk latihan. Setiap ada turnamen, dia membawa tentara untuk bermain. Baik pelatih maupun pemain boleh dekat rumah tanpa bayar sewa di Indonesia.
Sekarang aku mengerti mengapa Tuan Shin dipecat. Karena jarang meledak akhir-akhir ini. Kalau meledak seperti legenda ini, maka tidak akan kehilangan kursinya. Presiden LGBT Indonesia itu senang sekali mendengar ledakan. Enaknya punya mimpi. Belum menang kejuaraan Asia Tenggara. Kenapa kamu delusi? Gimana mau bandingin imigran sama tentara, tapi masih saja ditampar Jepang 4-0. Jika pelatih tim utama memilih Belanda, maka dia bisa kuat, bukan tim kedua. Jadwal lomba, entah nulis bahasa Indonesia atau bahasa Belanda. Sekarang bukan orang Indonesia lagi, Belanda, hahaha. Mimpi buruk lainnya di Asia Tenggara, dan itulah mimpi buruk tidur siang, hahaha. Bangun segera dari tidur. Hey Clifford, apakah kamu orang suci? Kedengarannya sangat familiar. Bermimpilah karena kehidupan memungkinkan Anda melakukannya. 2 pertandingan berikutnya kekalahan besar. Katakan seolah-olah Anda bisa membelinya. Ngomong dikit aja, kalau gak orang Indo kaget bangun, hahaha. Itu masuk akal, orang-orang punya rencana yang jelas. Kenapa orang Indo selalu ngajak cowok kerja jadi guru, hahaha. Mimpi tinggi lalu jatuh. Saudara dari selatan pada tertawa sampai ke hidung yang bau. Kita lihat akhir tahun gak bisa ke Piala Dunia, balik ke Halan lagi. Lalu berkemaslah untuk segera pergi ke negara, hahaha. Jika Indo berhasil ke Piala Dunia, maka selamat untuk mereka, karena Asia Tenggara adalah lembah sepak bola multi dunia. Jadi negara manapun yang menjadi milik Asia Tenggara, mari kita bersukacita bersama. Untuk apa Sanhki penggemar? Dia masih memiliki peluang besar di Piala Dunia 2026. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Yang ngetik keyboard mengkritik dia dikit, tapi kalau gak bisa, dia banyak badut. Tidak apa-apa untuk meledak. Mari kita lihat drum apa yang bisa Anda lakukan. Pergi Thailand, Melayu, Singapura memiliki infrastruktur yang lebih baik daripada Vietnam. Jadi mereka punya mimpi dan latihan punya syarat. Kondisi apa yang Vietnam bawa untuk bermimpi? Vietnam belum bisa menghadiri Piala Dunia. Udah pada prestasi belum? Ayo bandingin ke Jepang atau Korea. Ini semua adalah kekacauan disatukan. Dan seperti itulah kisana beberapa komentar dari fan Vietnam yang menanggapi kata-kata dari pelatih Indonesia yang baru, Patrick Kluivert. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.